Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Yosna Prestika dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus dengan mencakup submateri yaitu pengertian sistem bus, cara kerja sistem bus, kemudian elemen-elemen dari sistem bus. Yang pertama, pengertian sistem bus. Sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Bus juga adalah suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer. Komponen di sini yang dimaksud yaitu CPU, memori, perangkat I/O. Bus juga sering disebut dengan lintasan umum yang digunakan untuk mentransfer data. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja dari sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, maka komputer tersebut memiliki arsitektur yang akan lebih kompleks. Sehingga untuk meningkatkan performa dari komputer tersebut digunakan beberapa buah bus. Nah, tiap bus tersebut merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama dengan berkecepatan tinggi atau yang lebih dikenal dengan nama FSB, Front Side Bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang memiliki kecepatan cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Kemudian ada elemen-elemen dari sistem bus. Yang pertama, saluran sistem bus. Saluran sistem bus itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bus data, alamat bus, dan kontrol bus. Bus data adalah saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, atau 32 saluran. Jumlah saluran dikaitkan dengan lebar dari bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya akan membawa 1 bit. Makanya jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat diindahkan pada suatu saat. Kemudian lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Kemudian ada alamat bus. Alamat bus digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya CPU akan membaca sebuah word 8, 16, atau 32 bit data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat ini menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Nah, biasanya bit-bit yang berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Contohnya pada alamat bus 8 bit, alamat 011111 dan di bawahnya dapat mereferensikan lokasi-lokasi di dalam modul memori dengan 128 word memori. Komputer dengan address atau dengan alamat bus 32 bit bisa mengalamatkan sekitar 4 GB data dari memori, sedangkan yang 36 bit bisa mencapai 64 GB. Kemudian ada control bus. Control bus ini digunakan untuk mengontrol akses keseluruhan alamat, penggunaan data dan saluran alamat. Nah, sinyal-sinyal kontrol ini
dibagi menjadi dua, yaitu ada sinyal perintah dan sinyal pewaktuan. Sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat, sedangkan sinyal-sinyal perintah memspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, I/O write, I/O read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Memory write sendiri menyebabkan data pada bus akan ditulis ke dalam lokasi alamat. Kemudian memory read menyebabkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus. I/O write menyebabkan data pada bus di-outputkan ke port I/O yang beralamat. Kemudian I/O read menyebabkan data dari port I/O yang beralamat ditempatkan pada bus. Dan transfer ACK menunjukkan bahwa data telah diterima dari bus atau telah ditempatkan di bus. Interrupt request menandakan bahwa sebuah interrupt ditangguhkan. Interrupt ACK memberitahukan bahwa interrupt yang ditangguhkan telah diketahui. Kemudian clock digunakan untuk mensinkronkan operasi-operasi. Dan yang terakhir reset, yaitu untuk menganalisasi seluruh modul. Kemudian jenis sistem bus, yaitu ada dedicated bus yang merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini punya kelebihan yaitu ketepatan yang tinggi, tapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Kemudian ada multiplex bus yang merupakan penyaluran data melalui informasi yang berbeda, baik itu data alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Kemudian ada lebar bus. Yang pertama berdasarkan address atau alamat. Lebar bus alamat mempengaruhi kapasitas. Semakin lebar bus alamat tersebut, maka semakin besar range lokasi yang dapat direferensi. Kemudian berdasarkan data. Lebar bus data mempengaruhi kinerja sistem. Semakin lebar bus data, maka semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu waktu. Kemudian metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan penggunaan bus, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Kemudian ada terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki access control logic. Selanjutnya, jenis transfer data. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah operasi read, kemudian operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Kemudian contoh bus. Contoh jenis bus yang beredar di pasaran saat ini, contohnya itu ada PCI, ISA, USB, CSI, Futurabus Plus, Firewire, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi berikut adalah komputer tersusun dari beberapa komponen yang penting seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Sistem bus dalam komputer digunakan sebagai penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian,
yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Saat ini banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasi berdasarkan jenis, kemudian berdasarkan metode abritasi, lebar bus, dan jenis transfer datanya. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu contohnya PCI, ISA, dan lain-lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.